Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lihat belakangan ini mulai ada sekelompok orang atas nama Demokrasi Indonesia menyampaikan aspirasi mereka bagaimana menggugat eh, KPU sama Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Karena ada latar belakangnya sehingga mereka datang untuk menyampaikan pendapat, pandangan mereka. Namun dari sudut lihat apa sih demokrasi itu? Banyak demokrasi di Indonesia yang memang pada dasarnya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak demokrasi yang kita lalai kok. Banyak demokrasi yang kita abaikan. Pernahkah kita bertanya dalam diri kita? Ada beberapa wilayah yang kita bisa lihat tentang kebebasan perempuan berpendapat di Indonesia juga masih kecil. Itu juga salah satu wilayah yang diabaikan. Bisa saja pengabaian itu datang dari negara, bisa saja dari kelompok-kelompok yang sudah membuat dalam tanda kutip membuat dirinya paten di negara sehingga mereka mengabaikan wilayah itu, sehingga perempuan di dalam mengambil sebuah langkah kepemimpinan di dalam juga susah. Kita lihat cuma mungkin kita lihat contoh seperti Ibu Mega kenapa bisa jadi presiden, itu juga usaha dia secara pribadi dari wilayah perempuan muncul begitu, karena banyak faktor di belakang yang membuat sehingga dia muncul di permukaan, sehingga dia akan berkata dia perempuan yang hebat di Republik Indonesia untuk demokrasi perempuan. Jadi ada wilayah-wilayah di mana bisa dari sisi spiritual, bisa dari wilayah kehidupan kita sehari-hari, bisa dari wilayah politik, bisa dari wilayah budaya, kebiasaan daerah masing-masing kita. Itu juga banyak faktor yang mempengaruhi demokrasi. Jangan kita lihat demokrasi itu ke dalam sebuah bangsa yang besar, tapi ada wilayah eksklusif yang terkecil, yaitu budaya lokal kita. Ada daerah yang bisa menjunjung tinggi nilai perempuan, ada juga yang tidak menjunjung tinggi wilayah perempuan di sana. Nah, itu mendominasi dalam akal cara berpikir kita sehingga kita masuk dalam bernegara, berbangsa, sehingga banyak faktor di sana menghambat bangsa untuk maju. Itu harus kita sadari, sehingga dalam tanda kutip kita bicara demokrasi hari ini, demokrasi yang seperti apa? Demokrasi administrasi atau demokrasi yang melaksanakan pembangunan? Saya rasa pembangunan belakangan ini ya Pak Jokowi laksanakan hal yang prinsip-prinsip untuk negara ini maju. Dia bangun tol ke arah Sumatera itu mimpi aja kalau ada presiden bisa bangun tol dari Jakarta ke Surabaya. Kita orang Jawa atau sampai orang Surabaya, orang Jawa Tengah atau orang Jakarta mimpi aja kalau jalan tol itu sampai Surabaya. MRT di bawah kereta bawah tanah Jakarta itu berganti presiden mungkin kita mimpi aja itu. LRT yang lewat Kuningan sampai di Duku Atas itu juga mungkin bisa mimpi aja yang kita bisa lakukan. Itu semua ada niat baik pemimpin di sana. Terlepas dari ada politik, terlepas dari dihadapi politik internal negara, tapi dia udah punya munculkan niat baik untuk membangun bangsa ini. Itu yang mungkin kita perlu lihat. Jadi dia sudah melakukan banyak hal secara demokrasi, sekalipun ada kelompok yang tidak puas, ada kelompok yang tidak respect, pasti. Tetapi niat baik itu dia udah wujudkan. Contoh-contoh yang tadi saya ungkapkan itu udah diwujudkan. Dia kasih bantuan sosial sampai hari ini masih bertahan, subsidi bensin yang sampai hari ini masih bertahan. Dia kasih satu warga sampai di pedalaman Papua, itu juga satu warga kalau Papua itu bagian dari republik ini. Itu wilayah-wilayah kemanusiaan yang dia udah berbagi. Terlepas nanti dihadapi
kontroversi politik internal dia, hadapi pejabat-pejabat dengan karakter dan ego sektoral masing-masing, ya bangsa ini besar, nggak bisa dilakukan semua begitu saja. Oke, itu aja informasi sudut lihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.